أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu maulana. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang kami hormati. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini melalui nikmat rahmat inayah dan taufiknya serta izin dan ridhonya, tentunya juga di atas kasih dan sayangnya Allah beri kita nikmat, kekuatan, kesehatan serta kesempatan untuk melangkahkan kaki dan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kiranya Allah memberi kita pahala besar untuk masing-masing kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang kami hormati, di dalam kesempatan yang sangat baik dan mulia ini, izinkan khatib menyampaikan wasiatnya. Kami berwasiat mengimbau, memanggil dan mengetuk hati nurani kepada seluruh jamaah yang hadir, untuk kiranya dapat mengikuti ibadah Jumat ini dengan baik, ikhlas dan khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Khutbah kita kali ini kami cerita sekilas tentang pertukaran tahun dan peralihan masa yang datangnya secara silih berganti. Hari ini Jumat, tepatnya tanggal 12 Januari 2024. Sementara 2023 telah pergi jauh meninggalkan kita. 2023 itu telah kembali ke habitatnya, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dari tanggal 1 Januari
sampai 31 Desember 2023. Dia telah antarkan segala macam bentuk perbuatan amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah mulai untuk menghadapi tahun 2024. Dengan perginya 2023 masuknya 2024. Ini perlu menjadi renungan panjang buat kita. Karena pertukaran tahun pada masa itu akan merubah posisi kita. Yang pertama, dia akan merubah bentuk rupa dan wajah kita. Yang kedua, dia akan merubah kedudukan, pangkat dan jabatan kita. Yang ketiga, dia akan merubah usia atau umur kita. Yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Pertukaran tahun dan pada masa itu akan merubah tempat tinggal kita. Hari ini kita berada di dunia fana ini. Sebentar lagi kita akan diantarkan ke alam ghaib, yakni alam kubur. Ceritanya cerita pasti. Jangan ini diragukan. Yang pertama, pertukaran tahun bermasa akan merubah bentuk rupa dan wajah kita. Ceritanya cerita benar. Bayangkan seketika kita dilahirkan oleh ibu kandung tercinta kita bayi. Dengan pertukaran tahun bermasa kita akan menjadi kanak-kanak. Dari kanak-kanak menjadi orang remaja. Remaja menjadi orang dewasa. Begitu kita telah dewasa, orang datang memanggil kita seorang itu suami. Tidak lama di antaranya orang panggil bapak. Juga tidak terasa akhirnya orang memanggil kita kakek. Seketika kamu berusia remaja, usia 20 tahun. Sekarang kamu sudah dipanggil kakek oleh seseorang. Berapa usia kamu? Ditambahnya itu 71 tahun. Benarkah cerita ini pertukaran tahun dan permasa itu akan merubah bentuk rupa dan wajah? Cerita yang pengaruh. Ganteng kamu dulu, gagah kamu dulu, perkasa kamu dulu. Sekarang itu telah hilang dari sisi. Bisa bapak saudara yang berusia lanjut menangis bercerita tentang dia. Kenapa kami katakan demikian? Sewaktu kita muda, barangkali kita banyak mensia-siakan diri untuk beribadah kepada Allah. Seketika kita telah berusia lanjut, astagfirullah, kita tidak mampu dan tidak sanggup beribadah seperti yang diharapkan. Kecewa. Sangat kecewa untuk pulang ke kampung anak itu. Pertukaran tahun pada masa itu akan merubah kedudukan, pangkat dan jabatan kamu. Dari kamu mulai SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, kamu sudah dapat ijazah mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai negeri. Alhamdulillah, Allah kabulkan harapan dan doa. Jebol, seketika kamu memiliki golongan 3. Badan yang naik, batang turun, kedudukan kamu semakin naik. Naiknya bisa menjulang ke langit yang tinggi. Tetapi kamu sadar jatuhnya bisa hanya itu jatuh dan gunjang ke dalam talut pun. Seketika kamu sudah menjadi S3, ada menjadi itu golongan 3A, 3B, 3C, 3C sampai hanya nomor. Alhamdulillah kamu jadi kasih. Kasubah, kabar, kemana dinas. Setinggi apapun golongan dan jabatan yang kamu miliki, baik jenjang
naik pada waktu itu ceritanya pasti kamu akan bekal kembali menjadi rakyat jelata. Dulu kamu dihormati, dibanggakan oleh seseorang, panggil bos, panggil bapak. Hari ini kamu menjadi orang tua buruk. Tetapi seketika kamu memegang jabatan, alhamdulillah, jabatanmu kamu lindungi dengan iman yang ada di dada. Pangkatmu kamu lindungi dengan iman yang ada di dada. Seketika kamu memegang jabatan iman berbicara, hidup di dunia wasal hidup di akhirat. Kamu bakal selamat hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Kenapa? Jabatan yang kamu pandu dengan iman itu, orang santun kepadamu, orang hormat kepadamu, orang sayang kepadamu, orang sangat simpatik dengan kamu, kamu sebagai pemimpin di negeri ini. Di akhirat kamu diselamatkan oleh Allah, pemimpin berhasil, surga memanggil-manggil nama. Tetapi seketika kamu memegang jabatan, memegang pimpinan di negeri ini, tetapi kepemimpinan Anda hanya dibayang-bayangi oleh kerakusan, dibayang-bayangi oleh kelobohan, atau kamu hanya dipanggil oleh iblis dan setan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hari ini kamu menang dan bahagia senang, tetapi untuk akhirat kamu hina, celaka, akan dikirim oleh Allah ke neraka. Pertukaran tahun pada masa itu akan berubah usia kamu. Ada orang yang mengatakan usianya bertambah, benar. Ada orang yang mengatakan usianya berkurang, betul. Bertambah menurut bilang, berkurang menurut pemakaian. Akhirnya jalan tiba-tiba balainya tiba-tiba. Kalau sudah urutan selesai, jadi di tempat yang dikar dimuliakan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Makanya kamu berpindah tempat dan alamat. Di alam fana ayat ini, nyatanya kamu berada di alam yang terang benderang. Kamu berada di alam kebersamaan dengan anak keluarga kamu. Di alam ini kamu berada di alam yang sejuk dengan anak yang berebut sebagai bahasa. Tapi tidak tertutup kemungkinan sebentar lagi, 1 hari lagi, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun lagi, kamu akan pindah ke alam yang gelap gulita. Alam yang sangat panas, alam yang sangat menakjubkan, dan satu pun yang akan bela kamu kecuali amal ibadah yang telah kamu lakukan di waktu hidup di dunia. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Dekatkan dirimu kepada Allah sebenar-benar dekatkan. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Wala tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kamu memikirkan apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari akhirat. Sudah berapa bekal kamu? Sudah berapa amal kamu? Sudah berapa aset kamu? Sudah berapa persiapan kamu? Sudah berapa barang bawaan yang telah kamu tunggu sekian tahun hidup di bumi ini? Kamu akan berangkat ke alam yang gaib. Sadar kamu, hai manusia, sadar. Perbekalan apabila tidak matang akan kamu bawa ke alam akhirat. Pasti kamu menangis di hadapan Allah, tangis ketika dan mata yang tidak berguna buat kamu. Seketika kamu telah menghadap Allah.
Manusia memikirkan kehidupan dunia dengan memikirkan kehidupan akhirat beda. Memikirkan dunia bisa siang dan malam. Memikirkan kebutuhan istrimu, memikirkan kebutuhan anak-anakmu, memikirkan makan minum anakmu, memikirkan pendidikan anakmu, memikirkan kebutuhan anakmu, kamu mampu berpikir siang dan malam. Tetapi kamu lupa memikirkan diri kamu untuk tujuan kamu. Sungguh sangat banyak manusia yang terlena dalam hal ini. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir ini, hamba Allah yang hadir ini, alhamdulillah, manusia yang mampu berpikir timbang dunia dia pikirkan, akhirat tidak mereka lupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka. Allah katakan dalam ayat ini, hendaklah kamu memikirkan akhirat sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Catatan, dan kamu jangan lupakan kehidupan kamu di dunia ini. Inilah yang paling baik. Dunia jangan kita lupakan, akhirat jangan kita abaikan. Apabila ini bisa konsentrasi kita memberikan pemahaman, bisa konsentrasi kita mengambil keputusan, bisa konsentrasi kita menghayati dan menalami khutbah ini sampai ke ujung usia, insya Allah kita akan menjadi orang menang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga seluruh jamaah kami, terutama kepada anak-anak muda kami, siaplah kamu di waktu masa muda ini memperbanyak amal, memperbanyak persiapan menuju ke kampung akhirat. Mudah-mudahan semua kamu mendapatkan orang yang berhasil di hadapan Allah. Faqtadu ya ulil absar la'allakum tuflihun.